Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Darlin Tuarambe. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Parus. Kedatangan saya di sini, Bu, untuk mewawancarai Ibu dengan mengambil keputusan selama ini di sekolah kita ini. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan pada pagi hari ini. Di sini, Bu, saya mau menyampaikan sebuah wawancara. Wawancara ini tujuannya adalah tugas saya di LMS, Ibu. Ada sampai 2-3 orang kepala sekolah, salah satunya Ibu. Oke, Bu, di sini saya akan membuat 3 pertanyaan Ibu untuk mengambil keputusan yang sudah pernah Ibu lakukan di sekolah kita ini. Yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini? Nah, kita sebagai sekolah di SD ini, yang tepatnya SD Negeri Kinari yang jauh dari jangkauan keramaian, walaupun jauh dari jangkauan keramaian, kalau masalah kasus itu tetap ada. Walaupun anak-anak berada tinggal di daerah bisa dikatakan desa yang lumayan jauh dari keramaian, namun kasus-kasus yang banyak yang kami temui ini masalah siswa. Di sini anak kami ada satu di antara siswa yang ada di sini agak sulit untuk kami buat. Kebetulan anak ini adalah anak yatim. Kalau dalam pandangan masyarakat, khususnya daerah ini adalah daerah Muslim, anak yatim itu harus diistimewakan. Tapi dari kasus yang muncul dari anak ini, kami semua guru sudah sepakat melihatnya ini agak beda dari anak yang lain. Anak ini memang biasa dimanggil di rumah. Terakhirnya ke sekolah pun dia harus diistimewakan. Tapi kalau diistimewakan pun anak ini tetap melunjak. Jadi semua guru di sini kami sama-sama mengamati tingkah anak ini memang agak luar biasa dari anak-anak yang lain. Kami sudah coba untuk berdiskusi sesama guru bagaimana cara mengatasinya. Solusi-solusi yang diberikan oleh guru sudah kami praktekkan, tetapi anak ini tetap tidak ada perubahan. Kami sudah coba untuk memanggil orang tuanya. Orang tuanya pun memang bersedia datang ke sekolah untuk membicarakan masalah tingkah laku anak tersebut. Namun hari ini dia berubah,
besok berulang lagi. Disinilah yang sangat-sangat susah kami menghadapinya. Sementara anak ini kalau kita biarkan, anak lain akan mencontoh. Begitu kita berikan peluang sama dia untuk berbuat lebih baik, satu hari paling bisa dia dapat. Besoknya lagi akan terulang kembali. Jadi kami pun sudah agak pusing lah menghadapinya. Tapi mengingat wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah, kita jadi susah untuk mengambil keputusan pada anak ini. Kalau seandainya anak ini sudah bisa lancar tulis baca, ini sudah bisa kami keluarkan. Tapi sama sekali anak ini belum lancar tulis baca. Disinilah dilema yang paling sulit kami hadapi. Kalau kita pertahankan di sini, anak lain merasa anak itu diistimewakan. Sementara kalau kita keluarkan, kita menyalahi aturan dari pemerintah yang namanya wajib belajar. Jadi kami merasa ini suatu tantangan yang sangat berat. Tapi walaupun demikian, kami coba tetap berdamai dengan situasi, begitu Pak. Walaupun anak lain merasa anak ini diistimewakan. Sebenarnya sudah pernah kami tawarkan anak ini supaya pindah dari sekolah ini. Tapi orang tuanya tidak terima dan anak ini pun tidak mau. Mungkin karena kalau di sekolah lain nanti dia akan kewalahan untuk mencari teman yang sesuai seperti dia. Jadi karena anak ini, anak kampung ini, dia sudah mampu beradaptasi dengan situasi di lingkungan sekolah ini. Tapi yang menjadi dilema bagi kami untuk menghadapi anak yang lain. Cuman sekarang kami sudah memberikan pengertian kepada anak-anak yang lain supaya anak ini tidak dicontoh. Oke Bu, baik. Berarti Bu, sekarang keputusannya, dilemanya bahwa anak-anak ini tetap juga disekolahkan. Masih tetap kami terima di sini. Mengingat wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Baik Ibu, ini untuk yang kedua, langkah-langkah Ibu dalam prosedur seperti itu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk selama ini, untuk si anak ini, biar dia apakah mau untuk berubah atau bagaimana pandangan kita terhadap anak ini dengan guru-guru yang lain lagi kalau tetap dia di sekolah ini. Kalau langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sekolah ini, pertama sebagai wali kelasnya, saya sebagai kepala sekolah menyarankan untuk memberikan les tambahan di luar jam belajarnya. Biar bisa baca tulis ya? Biar bisa baca tulis. Itu pun hanya mau paling lama setengah jam. Lebih dari setengah jam, dia sudah nggak mau lagi konsentrasi, nggak bisa konsentrasi. Sudah bersusah payah wali kelasnya untuk membimbing anak ini. Sebenarnya anak ini sudah sewajarnya kelas 5. Tapi karena perangainya tadi, bahkan menulis saja pun kadang-kadang tidak ada tulisannya. Dengan berat hati kami sama-sama meninggalkan di kelas yang lama. Jadi kalau solusi untuk dia sudah banyak yang kami berikan. Salah satunya itu memberikan privat sama anak ini. Kemudian kadang-kadang saya sebagai kepala sekolah sering saya datangi, kalau kau sudah bisa menulis sampai sekian baris di buku ini nanti, saya kasih kau hadiah. Tapi itu pun tidak tertarik. Disinilah kita kewalahan. Kalau dalam fisiknya mungkin dia sempurna ya Bu? Sempurna. Ganteng anaknya. Iya. Berarti dia memang dasar dari rumah dia merasa dimanjakan. Oke Bu. Yang ketiga Bu, hal-hal apa saja yang selama ini
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini, Bu? Kalau dikatakan tantangannya, ini tantangannya saya rasa dari anak-anak. Kalau kita dari pihak tenaga pendidik, kami rasanya sejalan semua. Tapi tantangannya kepada anak-anak, kita memberikan kebijakan kepada anak ini, kadang-kadang anak lain merasa iri. Karena anak ini terasa di mata kawan-kawannya beristimewakan. Disitulah tantangan. Sementara kita pun memberikan itu supaya ada perubahan kepada anak tersebut. Tapi anak lain memandang beda dari versi kita. Di situ. Oke, Bu, baik. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan, Bu, saya sebagai guru penggerak yang angkatan ke-7 ini juga mudah-mudahan nanti ke depannya saya juga bisa mengambil ilmu yang sudah diberikan Ibu ini untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena untuk mengambil keputusan yang tepat ini pasti banyak tantangannya gitu ya. Ya, harus kita lihat dulu yang mana yang lebih dominan yang untuk difokuskan, yang mana yang kurang mau diperhatikan seperti itu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sukses selalu. Oke, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu, pada kesempatan ini saya datang untuk ke ruangan Ibu ini, di mana saya melaksanakan tugas pada tugas titik 1 demonstrasi kontekstual untuk calon guru penggerak angkatan ke-7. Di sini saya mau wawancara dengan pimpinan salah satu ibu kepala sekolah di SMP Negeri 1 Garut ini. Di sini saya mau bertanya, Bu, dengan wawancara. Mungkin Ibu banyak sudah melakukan pengambilan keputusan di sekolah ini, di mana pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini dibagi dua, merupakan yang salah satunya dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana Ibu pengambilan keputusan Ibu di sekolah yang mana kedua-duanya benar atau salah satu benar dan satu salah dalam dilema ini yang pernah Ibu lakukan dan bagaimana Ibu? Terima kasih Pak Darwin. Saya sangat mengapresiasi tugas yang diberikan oleh Komisi Pendidik kepada Bapak yang bertujuan adalah untuk meningkatkan wawasan Bapak di dalam memahami masalah-masalah yang timbul di sekolah, baik itu yang benar-benar benar, yang benar-benar salah. Dalam hari ini saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Garut mengambil tema yaitu masalah yang benar dan yang salah. Dalam hal ini adalah masalah guru, yaitu dalam pengambilan cuti melahirkan. Dalam peraturan perundang-undangan ASN, guru yang diberikan cuti melahirkan itu ada dua batasnya, yaitu anak pertama dengan anak yang kedua. Namun banyak guru yang sampai 4 anaknya, 5 anaknya. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada cuti, tapi dia namanya cuti sakit yang diambil surat keterangan dari rumah sakit ditujukan kepada sekolah, tapi itu lamanya 3 hari. 3 hari. Jadi di sini selaku manusia biasa saya berikan cuti itu karena itu adalah salah satu kewajaran yang diberikan kepada seorang guru. Namun lebih dari 3 hari maka guru tersebut wajib masuk. Ada satu permasalahan seperti ini terdapat di sekolah saya, tapi tidak usah kita sebut namanya, dia cuti melahirkan.
Tapi ketika dia memberikan surat cuti untuk anak keempat adalah surat cuti dari puskesmas. Dan di dalam surat cuti itu tertulis hanya 3 hari. Namun ibu tersebut melebihi kapasitas lama cutinya. Lalu saya panggil suaminya. Datang suaminya ke sekolah, maka saya berikan masukan kepada suaminya, Bapak, ini surat cutinya sudah habis, tolong diurus kembali. Lalu suaminya mengatakan, apa nggak ada lagi cuti? Tidak ada lagi, Pak. Dari sisi kemanusiaan, saya sampaikanlah kepada Bapak tersebut agar tidak terjadi kekosongan di dalam kelas, anak tidak rugi di dalam pembelajaran. Saya minta kesepakatan dari suaminya agar disampaikan kepada istrinya untuk mengambil kebijakan menggantikan pembelajarannya dengan guru lain, dengan syarat memberikan sekedar upah sebagai guru honorer selama dia cuti, selama dia masih sakit, dan wajib dia tetap mengambil surat cuti dari rumah sakit sebatas 3 minggu. Jadi apabila dari 3 minggu itu dia lebih, maka saya membuat surat panggilan kepada beliau agar datang melaksanakan tugas ke sekolah. Nah, demikian Pak Darwin, semoga ada manfaat dari tupoksi saya sebagai kepala sekolah dan guru sebagai tenaga pengajar serta murid sebagai pembelajar. Ya Bu. Jadi Ibu mengambil keputusan ini berarti bertaraf dengan bujukan moral ya Bu, karena suami Ibu tersebut mendatangi Ibu dengan rasa moralnya karena sudah tahu situasi bahwa cutinya cuma 3 hari yang dikasih itu karena cuti sakit. Tapi Ibu di sini dilema untuk mengambil keputusannya, tapi dengan rasa moralnya maka kita kompromi ya Bu. Baik Ibu, jadi memiliki sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus itu ada. Yang pertama tantangannya, ibaratkan kita ini mengambil keputusan sebagai kepala sekolah seperti makan sebuah malakama. Tidak dimakan mati mama, dimakan mati ibu. Artinya kita beri kesempatan cuti selama 3 hari. Sementara dia sudah melahirkan anak keempat. Sesuai dengan undang-undang itu sudah pas. Tetapi kalau dia menambah cutinya lagi, maka dia sudah melanggar undang-undang ASN karena sudah lewat dari yang ditentukan. Dari segi moral, kita melihat kesehatan si ibu tersebut. Dia pada saat itu operasi, tidak mungkinlah operasi itu 3 hari sudah sembuh. Jadi saya ambillah kebijakan dengan hati yang berat, namun penuh dedikasi, membayangkan bagaimana seorang ibu yang melahirkan dengan operasi dikasih cuti 3 hari tak mungkin. Jadi saya ambil kesepakatan dengan suaminya untuk menggantikan kinerja ibu yang melahirkan tersebut kepada orang lain agar sekolah tidak dirugikan, ibu tersebut bisa menikmati cutinya, kesembuhannya sebatas yang ditentukan. Oke Bu, terima kasih atas wawancaranya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dan terutama saya sebagai CGP calon guru pemula angkatan ke-7 ini dapat juga mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat bekerja. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini Pak, saya ambil dulu waktunya yang singkat ini Pak. Dimana tugas saya ini Pak, saya dari CGP angkatan ke-7. Perkenalkan, nama saya Darlin Tuarambe.
saya mengajar di SMP Negeri 1 Barus, Pak. Di sini kedatangan saya karena di LMS ada tugas saya, Pak, mengenai demonstrasi kontekstual pada 3.1. Tugas ini dimintakan mewawancarai kepala sekolah 2-3 orang, Pak. Makanya kedatangan saya ke sini untuk mewawancarai Bapak, karena Bapak selama ini sudah lama sebagai kepala sekolah, dan yang kedua pasti sudah pernah membuat keputusan, Pak. Di sini kami sebagai CGP untuk mengetahui bagaimana orang Bapak untuk mengambil keputusan yang tepat. Di sini ada Bapak yang pertanyaan saya nanti, mudah-mudahan melalui pertanyaan ini saya dapat mengambil kesimpulan dan dapat melaksanakan di kemudian hari, Pak. Selama ini, Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, Pak? Ya, pertama begini ya, selama ini persoalan-persoalan di sekolah itu sangat banyak dan beragam. Baik itu terkait dengan urusan dengan siswa, urusan dengan guru, orang tua, kemudian kedinasan. Dalam hal ini paling penting kita lakukan yang pertama itu, setiap ada persoalan itu kita pahami dulu akar permasalahannya, itu paling pokok. Kemudian dalam hal muncul dilema etika, jadi di sini kita harus mampu melihat persoalan ini secara jernih, kemudian kita pikirkan apa kebijakan yang paling tepat untuk dilakukan dengan mempertimbangkan segala kemungkinan dan risiko. Karena setiap kebijakan itu pasti ada dampaknya, Pak. Baik dia dampaknya positif maupun berdampak negatif. Karena tidak ada yang namanya kebijakan 100% bisa berjalan dalam hal yang positif. Pada pihak-pihak tertentu nanti merasa ada yang ini berdampak negatif, ada yang berdampak positif. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa mempertimbangkan ketika menghadapi suatu kondisi, masing-masing kita pikirkan dalam kondisi yang sama benar. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, tentu sebagai pimpinan kita berpikir mana kebaikannya yang paling banyak dirasakan orang. Kalau berhadapan dengan kepentingan yang besar, otomatis ada kepentingan segelintir orang itu sedikit agak dikesampingkan. Karena kepentingan yang besar ini tentu dampaknya lebih besar. Itu kalau sama-sama baik. Adapun kepentingan yang lebih besar itu yang kita pikirkan dan kita putuskan. Nah, kemudian menghadapi apabila satu saat kondisinya ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tentu ini kita dihadapi pada situasi yang cukup berat. Tapi apapun ceritanya, untuk kebaikan yang namanya satuan pendidikan, kita harus mampu berdiri di pihak yang benar. Sebab apa yang kita pertaruhkan itu reputasi sekolah, bukan kepentingan pribadi pimpinan. Jadi itu intinya, Pak, kalau dihadapkan pada situasi yang seperti ini. Baik, Pak, yang kedua ini, Pak, mungkin Bapak sudah pernah melakukan ada yang dilema etika ini, yang benar dilawan dengan benar atau yang benar melawan dengan yang salah. Jadi langkah-langkah Bapak untuk prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk jika dia yang benar dengan yang benar ini, langkah-langkah apa yang dilakukan Bapak untuk membuat statementnya, Pak? Membuat kebijakannya, iya. Itu yang terakhir itu ya, karena setiap dia kebijakan itu pasti ada eksekusi, Pak, eksekusi kebijakan. Nah, jadi yang pertama sebagai pimpinan itu dia harus memahami persoalan seluruhnya. Kita pahami persoalan itu secara jelas dan rinci. Ya. Lalu yang berikutnya kita pikirkan rencana bagaimana cara strateginya untuk mengatasi persoalan itu. Jadi pertama memahami masalah, merencanakan strateginya seperti apa,
itu mempertimbangkan segala potensi-potensi, Pak. Di situ harus kita kaji itu. Jadi keberadaban dengan masalah itu. Kemudian berikutnya mengeksekusi. Kalau sudah ada perencanaan, lalu kita terapkan, baru kita amati di situ, Pak. Jadi dalam hal ini setiap pimpinan itu dia punya skala-skala prioritas mana yang lebih diutamakan. Jadi sudah ada role itu, Pak. Misalnya ini harus nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan bisa kita saling mendahulukan sesuatu yang tidak urgen, tapi dahulukanlah yang paling urgen. Apalagi itu mencakup untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan untuk sekolah. Di situ letaknya, Pak, kalau kita misalnya berbicara tentang langkah-langkah. Kemudian jangan lupa yang terakhir itu, tahap berikutnya itu mengevaluasi semua. Jadi setelah kita laksanakan strategi tadi, kita buat kebijakan itu, apa hasilnya? Dari hasil tadi itu kita cermati lagi, perlu kita adakan evaluasi. Seandainya bertemu dengan begini masalah di masa yang akan datang, maka baiknya dan buruknya, lemah dan lebihnya kebijakan yang kita buat sekarang itu untuk masa berikutnya bisa diperbaiki lagi. Jadi perlu ada evaluasi, Pak, di akhir, Pak. Baik, Pak. Dengan hasil kesimpulan kita pada hari ini, Pak, di sini ada hal-hal saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak. Kasus yang paling dominan yang Bapak alami selama ini kasus dilema etika yang bagaimana? Ya, misalnya kalau dilema etika ini menyangkut persoalan yang berasal dari siswa, ya. Jadi satu contoh dalam hal penanganan siswa ini memunculkan masalah di sekolah misalnya, nanti akan muncul di sini tanggapan respon dari berbagai pihak, terutama yang berada dalam sekolah dan luar sekolah, ya. Dalam sekolah misalnya guru dengan guru, ya. Kemudian antara pihak sekolah dengan orang tua, masing-masing nanti menunjukkan berada dalam pihak yang benar. Nah, oleh sebab itu sebagai pimpinan satuan pendidikan, saya sebagai kepala sekolah tentu harus berdiri di tengah, mencermati persoalan ini dengan tidak berada pada satu pihak yang diuntungkan, ya. Jadi kita harus tetap berdiri di tengah, mengutamakan kepentingan sekolah. Nah, itu dia, kepentingan sekolah dan hak anak didik itu utamanya, Pak. Jadi pelayanan itu kita lakukan secara maksimal, membuat kebijakan itu terhadap kepentingan anak didik. Ketika dihadapkan pada persoalan yang masing-masing mengklaim diri sebagai yang baik, nah kita lihat urgensinya ini mana yang mau dikedepankan, untuk kebaikan siswanya kah? Otomatis itu untuk kebaikan sekolah. Nah, sehingga nanti kepentingan-kepentingan guru yang merasa benar di situ atau orang tua yang merasa benar di salah satu sisi yang lain, kita lihat pada norma yang berlaku di sekolah. Kita kembalikan kepada norma aturan pemerintah, aturan sekolah. Nah, itu dia, aturan sosial, norma keumuman, norma keagamaan dan lain sebagainya. Jadi ada sebenarnya. Jadi tidak asal nanti baik orang tua, siswa, guru memposisikan diri sebagai orang yang benar. Jadi kembalikan kepada peraturan, kan sudah ada standarnya itu. Bagaimana kita memperlakukan siswa, bagaimana interaksi hubungan orang tua ke sekolah, kemudian bagaimana hak dan kewajiban guru dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Semua sudah ada aturannya, Pak. Jadi tantangannya letaknya di situ. Ya. Bagaimana menunjukkan masing-masing pihak ini berada pada porsinya masing-masing. Jadi soal mengklaim saya benar itu sah-sah saja. Tapi kembali kita bukakan ini aturannya. Sehingga dengan ditunjukkan aturan itu, bisalah mereka memahami bahwa sebenarnya tidak boleh asal mengklaim. Ini bukan soal rasa, Pak. Soal perasaan nanti semua orang membela diri. Guru membela diri, siswa membela diri, orang tua membela diri, pihak sekolah membela diri. Tidak. Tapi tunjukkan mana aturan yang benar. Dari aturan itulah kita berangkat. Kalau belum bisa dipahami ini, Pak, itulah tantangannya menghadapi orang tua. Nanti dia mengklaim diri benar terus, guru pun benar terus, siswa pun merasa benar terus. Jadi kembalikan dia ke aturan itu, kita jelaskan. Mudah-mudahan selama ini
bisa terselesaikan karena sama-sama bisa memahami peraturan itu. Dan kita biasakan itu terdokumentasi Pak prosesnya. Jadi bukan hanya berargumen dalam lisan, ya harus terdokumentasi seluruhnya biar ada pegangan satu sama lain, ada bukti fisiknya. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak untuk siang hari ini. Mudah-mudahan melalui wawancara kita ini Pak dapat bermanfaat untuk saya ke depannya, Ya. untuk mengambil keputusan itu, bahwa keputusan itu harus tidak berpihak pada satu individu, akan tetapi saling menguntungkan sama orang lain. Dan kita lihat juga disampaikan Bapak tadi, harus kita lihat dulu konteksnya di mana permasalahannya. Seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Selamat siang. Pak. Ya, selamat siang. Oke.